warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Dona. Saya selaku manajer dan anak dari Abah Thoyib akan melanjutkan konten yang sempat tertunda atau meneruskan konten yang pernah dijalankan oleh Abah Thoyib, dan saya akan mengganti dan akan melanjutkan konten ini. Baik, konco-konco, sebelum lanjut ke videonya tentang pembahasan weton minggu pon, mingguan atau weton hari ini ya. Jadi Mbak Dona bukan membahas weton mingguan ya, bukan seperti zodiak yang setiap minggunya nasib bisa berubah, tidak. Tapi Mbak Dona akan membahas tentang weton yang hari ini. Kalau hari ini minggu pon, berarti ya Mbak Dona akan membahas tentang minggu pon itu seperti apa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat konco-konco jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang konco-konco punya, karena subscribe dan share itu gratis alias tidak bayar. Baik, di video kali ini tentang pembahasan weton minggu pon. Minggu pon ya. Minggu pon. Itu sama kayak weton saudara saya minggu pon. Baik, sebelum lanjut, weton itu apa? Weton itu adalah hasil dari rangkuman-rangkuman yang telah diterapkan atau udah dipastikan menurut leluhur budaya Jawa. Jadi kayak udah hitungan pasti antara hari dan pasaran, hasil netnya berapa, itu yang dikatakan weton. Dan weton itu merupakan jati diri atau sudah merupakan embel-embel dari hari lahir seseorang. Dan weton sendiri itu juga bisa menggambarkan atau melihat nasib, jodoh, rezeki, serta karismatik, bahkan aura dari si pemilik weton. Jadi weton itu seperti udah kayak kodrat ya, kalau menurut orang Jawa itu seperti itu ya. Tapi kalau di barat kan ada yang namanya zodiak ya. Kalau orang Amerika, orang-orang barat itu luar itu kan Eropa itu kan mempercayakan dengan zodiak. Nah, kalau di Cina sendiri kan ada yang namanya sio ya kan. Dan kalau di Indonesia sendiri atau terkhususnya di Jawa itu terkenal dengan weton. Nah, weton itu ya tadi merupakan simbolik atau budaya Jawa, seperti itu ya teman-teman konco-konco. Jika ada yang mau menambahkan, boleh langsung saja tulis di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut, Mbak Dona tolong mohon, kalian dari mana aja sih Mbak Dona pengen kenal? Tolong ya tulis di kolom komentar dari mana asal kalian berada, biar kita saling kenal dan saling sapa, salam senyum. Baik konco-konco, minggu pon, ngeri ya. Minggu pon ini agak sedikit berkarisma juga, karena dia tuh juga memiliki weton yang neptu yang cukup besar gitu. Ada 12, termasuk neptu yang besar, bukannya paling besar ya, neptu yang besar, lumayan besar. Minggu itu 5, sedangkan pon sendiri itu 7. Minggu dan 7 itu hasilnya 12, lumayan tinggi. Nah, minggu pon itu sendiri dia itu merupakan orang yang cukup tekun untuk sifatnya ya. Tetapi kita akan bahas dulu dari wataknya dari si minggu pon ini ya. Minggu pon itu dihitung dari watak. Seperti saya katakan, watak itu ada 5. Ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Dan kalau jatuh terus konco. Baik, sedangkan 12 itu kalau dibagi 5 kan sisa 2. Jadi kita hitung lagi dari Sarmo dan Sarpo, dan ketemunya adalah Sarpo untuk wataknya ya. Watak yaitu Sarpo. Sarpo itu ular. Nah, maksudnya ular itu gimana Mbak Dona? Kok bisa ular? Ular itu medeni, menakutkan, menyeramkan. Nah, enggak konco-konco. Dalam hitungan weton itu yang namanya Sarpo itu adalah ular, benar ular. Tetapi tidak semua ular itu menakutkan. Ada juga kan banyak kan itu ular sanca, ular yang jinak-jinak itu kan banyak. Kayak ular ular keriting, ular sawah itu kan jinak-jinak. Tapi
tidak laku, tidak laku terjual gitu. Ada hewan yang buas, ular yang buas tapi menakutkan dan bahkan juga tidak laku terjual, itu banyak. Dan ada juga hewan yang jinak dan terjualnya itu cukup mahal, itu juga banyak. Ada juga hewan yang buas dan mahal, itu juga banyak. Jadi sarmo, watak dari ular sendiri ini itu tergantung gimana sih orang ini dididik, orang ini mengatur hidupnya, orang ini menjalankan hidupnya. Itu tergantung bagaimana dia dulu ditanamkan oleh orang tuanya, terutama ini untuk orang tua ya, menanamkan anak itu, mendidik itu seperti apa, ataupun setelah besar si anak ini akan pergaulannya seperti apa, seperti itu ya. Dan dari sikap sarpo sendiri, ular sendiri, ular itu kebanyakan kan diam ya, dia itu seseorang yang pendiam. Cuma ketika dia terinjak ekornya atau mungkin dalam keadaan bahaya dan membuat yang menekan dia untuk berbuat yang tidak baik, nah itu yang terjadi pada watak sarpo. Ketika dia tidak diganggu, dia akan diam. Tapi ketika dia merasa terganggu, dia akan menggigit, bahkan akan mengeluarkan bisanya sampai si lawan atau si mangsa itu mati ya, seperti itu ya. Itulah karakter dari watak sarpo. Dan Minggu Pon itu juga berada di naungan bumi pinetak, bumi digetak. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia menginjakkan kaki, menggetak kaki, menghentakkan kaki, disitulah rezeki yang dia dapat. Jadi Minggu Pon ini bisa dikatakan orang yang walaupun dia traveling kemana, merantau kemana, dia akan menemukan rezeki yang dia tempati. Seumpamanya lahir di Jawa, udah besar, punya usaha lancar, lalu punya istri atau suami di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Ketika dia pindah, di sana pun juga akan mendapatkan rezeki yang sama, karena dia ada di bawah naungan bumi pinetak. Minggu Pon. Nah, ini bagus sekali ya. Dan karakter sendiri, kepribadian dari si Minggu Pon ini, dia itu giat bekerja, tekun, aktif, dan agak sedikit usil ya, agak terlalu aktif gitu orangnya. Walaupun dia ketika marah dia itu diam, tetapi ketika sudah tidak bisa terbendung emosinya, dia akan meluap-luap, bahkan bisa menggigit musuhnya, entah dengan cara dia sendiri, seperti itu ya konco-konco. Dan karakter dari Minggu Pon sendiri ini, dia tuh orang yang kuat, dalam perasaan dan dalam kebatinan. Dia tuh orang yang kuat karena dia itu tahan akan penderitaan, tahan juga dengan kesulitan serta kekecewaan. Dia itu sangat tahan dan kebal. Jadi Minggu Pon ini juga bisa berpotensi dia itu menjadi orang yang sukses ya, karena dia kebal dengan segalanya. Jadi walaupun dia hidup dengan keadaan yang di bawah, dia akan kebal, sehingga pemacu semangatnya itu keluar, memacu semangatnya itu menggebu-gebu sampai dia itu menjadi seseorang yang sukses. Dan kalaupun ada jatuhnya lagi, dia tidak akan kaget karena dia memiliki sifat yang mudah menerima penderitaan, kesulitan, dan kekecewaan. Itu dia tuh kuat menerima, seperti itu ya. Tentu watak atau kepribadian dari Minggu Pon seperti itu. Dan agak sedikit buruknya dari si Minggu Pon itu, dia itu tidak pernah berpikir panjang. Dengan keadaan yang gerusa-gerusu, orangnya kan agak sedikit aktif ya, gerusa-gerusu, usil, dia itu tidak berpikir panjang dan tidak takut dengan siapapun. Mentalnya tuh kuat, seperti saya katakan tadi. Kalaupun dia ada kesuksesan, kalaupun ada menurunnya, dia tuh tidak mentalnya tuh kuat, tidak heran dan tidak kaget gitu loh, karena dia tuh sifatnya tuh, batinnya tuh kuat, jiwanya tuh kuat, seperti itu ya. Itu untuk weton Minggu Pon seperti itu ya kepribadiannya. Dan dari minusnya tuh ya, yang saya katakan ini minusnya, sesuatu yang kurang pas gitu dari Minggu Pon itu,
dia itu akan sering banyak musuh karena sifatnya yang pemberani, tidak pernah takut dan mentalnya kuat baja. Dia itu akan lebih cepat atau lebih mudah mendapatkan musuh baru gitu, karena orangnya nggak, kan banyak orang yang nggak suka kan, kok orangnya tuh kayak gini, padahal menurut dia tuh benar, tapi menurut orang lain tuh kayak kurang pas gitu loh. Jadi dia tuh akan sering mendapatkan musuh baru. Dan orang seperti Minggu Pon ini tidak cocok kalau jadi bawahan ya, saya tegaskan. Ibaratnya kalau dari pesuruh atau bawahan, dia itu tidak cocok karena sifatnya yang suka mengatur, sifatnya yang kuat dan mentalnya itu yang kuat banget, fisiknya juga oke, jiwanya kuat. Dia itu tidak cocok untuk jadi bawahan, dia itu cocoknya jadi bos ya. Ya mungkin jadi pemimpin, pedagang, pebisnis, atau mungkin guru yang tidak diatur, seperti itu ya. Bahkan mungkin bisa jadi kepala sekolah, ini cocok sekali karena sifatnya tidak mau diatur, maunya ngatur, dan orangnya tuh cekatan gitu, pokoknya gini. Tapi buruknya tadi, dia tidak memilih pilihannya itu tidak mikir panjang, jadi mikirnya pendek aja, nggak tahu nanti gimana. Menurut dia baik ya itu dijalani gitu ya, kalau baik ya alhamdulillah baik, tapi nanti kalau ada blotongnya, nah itu susah. Baik, dari Neptu 12 kalau mencari rezekinya, kita hitung dibagi 5 ya, namanya rezeki kan dibagi 5. Guru, sandang, pangan, papan, gawean dibagi 5, itu kan sisa 2 tuh jadi kembali ke guru dan sandang. Sandang itu usaha ya, jadi usahanya tuh rezekinya tuh bisa didapat dari sandang. Nah, sandang ya mungkin bisa menjual pakaian, mungkin bisa menjual peralatan yang dipakai dalam arti kebutuhan sehari-hari yang berkebutuhan pokok tentang sandang, mungkin pakaian, sendal, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan sandang. Ini rezeki dari Minggu Pon mengarah yang baik itu ke sandang. Dan Minggu Pon itu orangnya tuh lebih kayak tekun ya, dia itu menjalankan segala sesuatu itu tekun, tepat waktu, orangnya gercep, bijak, terus orangnya tuh kayak sat gitu loh, dan orangnya tuh pasti. Dari semua itu dia akan mudah menemukan musuh ya. Itu minusnya di situ, akan menemukan musuh karena musuh tuh merasa kayak tersaingi gitu. Dan dilihat dari Neptunya yang 12, Minggu Pon ini juga termasuk orang yang rezekeni ya. Karena menurut orang Jawa, jika mempunyai anak yang wetonnya lumayan tinggi, itu akan membawa rezeki yang besar pada ayah dan ibunya. Dan wetonnya 12 ini lumayan, wetonnya yang lumayan ya dikagumi di kalangan bapak ibunya. Tapi bukan berarti weton yang rendah itu weton yang tidak disukai ya. Terkadang ada yang gini, ada orang tua itu yang baru menikah, kalau anak pertama tuh pengennya tuh wetonnya tuh yang rendah. Jadi dia itu kayak menjalani hidup itu kayak melaku gitu loh, dari yang bawah dulu lalu naik ke atas. Jadi ada yang pengen tuh punya anak tuh yang pertama tuh anaknya wetonnya tuh rendah dulu, enggak apa-apa, nanti tinggi, nanti yang tinggi lagi gitu. Terus ada juga yang pengennya tuh langsung tinggi semua, nggak mau yang anak rendah gitu. Padahal yang namanya rezeki itu kan udah digariskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau menurut budaya Jawa dilihat dari primbon seperti itu, neptu yang besar itu membawa rezeki yang banyak, neptu yang sedikit ya akan sedikit membawa rezeki untuk orang tuanya. Tapi menurut agama Islam hal itu tidak ada ya, semua hari itu sama, kelahiran anak itu adalah anugerah, banyak anak banyak rezeki, seperti itu. Baik konco-konco, ini adalah sinau atau ulasan ringkas perihal weton Minggu Pon ya. Jadi menurut konco-konco kalau cocok atau tidak silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi yang saya tegaskan lagi bahwa di video ini atau di ulasan ini tidak 100% hal ini benar. Tapi kalau ada benarnya ya boleh diterapkan, yang bagus, yang jelek silahkan ditinggalkan.
menurut saya ini belum 100% benar. Kalau hitungan neptunya itu udah benar, cuma pengulasannya mungkin banyak hal-hal yang belum saya ulas dengan tuntas, tapi penyampaian saya semoga bermanfaat buat kalian yang memiliki weton minggu pon. Baik konco-konco, cukup sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.